Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rosmiati dengan NIM 121125110043. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan jawaban saya pada kuis sesi 6 yang diberikan oleh Bapak Ridma Meltareza, SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Untuk pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk kuis sesi 6, itu yang pertama untuk mengidentifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi pada perusahaan XYZ. Untuk jawaban saya pada nomor 1 ini, masalah atau konflik yang dialami oleh perusahaan tersebut adalah tentunya miskomunikasi yang sudah pasti terjadi dalam lingkup organisasi. Karena masalah komunikasi yang sering terjadi di lingkup organisasi ini pada spesifiknya pada perusahaan tersebut terjadi karena tidak tersampaikannya kode dari karyawan atau dari karyawan kepada atasan, atau dengan bahasa lain disebut dengan errornya enkode yang menyebabkan kode ini tidak tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Lalu ada beberapa karyawan yang hierarchy of needs-nya tidak terpenuhi yang bisa menyebabkan konflik. Hierarchy of needs tersebut merupakan rasa penghargaan atau esteem needs yang belum terpenuhi. Lalu yang kedua, ada rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Untuk jawaban saya, untuk nomor 2 adalah yang pertama, dibutuhkan untuk memperbaiki hubungan antar departemen dengan mengevaluasi kesalahan masing-masing. Misalnya, karyawan harus lebih bisa mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan pada atasan. Lalu kasus kedua itu atasan harusnya lebih bisa memperingati dan memfollow up tentang pembaruan atau kebijakan yang ada. Dan harusnya mereka bisa lebih mengapresiasi kerja karyawan sekecil apapun itu. Dengan apresiasi karyawan akan lebih merasa dihargai kinerjanya dan bahkan mereka akan bisa kerja lebih giat lagi. Lalu yang kedua, adakanlah keterbukaan perasaan antar individu dengan cara mengerti perasaan satu sama lain dan jangan lupa untuk tidak selalu membawa perasaan atau bisa disebut dengan baperan di lingkungan pekerjaan, dan mulailah bersikap dewasa dan profesional dengan kesadaran masing-masing dan mencoba mendengarkan satu sama lain. Lalu yang terakhir ini, belajarlah dari kesalahan yang sebelumnya atau dari miskomunikasi yang telah terjadi sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Untuk yang terakhir, jawaban saya adalah rekomendasi dari saya pribadi untuk meningkatkan rasa apresiasi dan penghargaan di kantor bisa dengan saling memuji secukupnya dengan tidak berlebihan untuk sesama karyawan atau karyawan dengan atasan. Dengan hal ini juga bisa menumbuhkan kedekatan atau memperkuat rasa empati antara satu sama lain. Lalu cara yang kedua itu bisa dengan memberikan small gift setelah melakukan proyek besar, contohnya seperti menraktir atau bahkan hanya dengan sekecil memberikan gift snack kepada sesama rekan kerja yang bisa diberikan untuk rasa apresiasi tersebut. Sekian presentasi dari jawaban kuis sesi 6 saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.